Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Ini lagi libur panjang kayaknya ya. Mungkin untuk beberapa dari kawan-kawan dari hari Jumat, mungkin nanti baru masuk hari Senin kali ya. Ya, selamat berlibur bagi kawan-kawan yang lagi libur, atau mungkin ada kawan-kawan yang lagi mudik gitu ya, nyotek gitu ya beberapa hari. Ya, selamat bermudik-mudik ria. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Supardi di Madiun. Mas Supardi itu menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami oleh tetangganya. Jadi tetangganya Mas Supardi itu masih kerabat lah kayak gitu. Rumahnya itu benar-benar sebelahan. Rumah tanpa pagar, ya jadi kedekatannya itu lumayan cukup dekat. Ada berita apapun, ada kabar apapun, pasti sampai ke rumahnya Mas Pardi. Jadi kejadiannya sendiri itu udah lama, sekitar tahun 90-an. Kalau sekarang, orang yang bersangkutan itu udah jadi emak-emak gitu ya, udah punya anak, udah berkeluarga. Nah, ini di tahun 90-an itu ada salah satu, yaitu tadi tetangganya Mas Pardi. Ini waktu itu usianya masih remaja ya. Tahun 90-an itu udah sekitar usia 80. Udah usia belasan tahun menjelang 20. Jadi usia yang udah lumayan cukup matang gitu. Udah 18 tahun ke atas lah. Nah, ini tetangganya tersebut itu namanya Mbak Ita, sebut saja. Nama itu udah disamarkan tentu saja. Nah, Mbak Ita di tahun 90-an tersebut sebagai seorang perempuan di kampungnya Mas Supardi itu termasuk yang bandel gitu ya. Pergaulannya itu luas, maaf bukan bebas, tapi luas, dan memang bandel ya kayak gitulah. Cewek gitu ya, kadang nonton sampai malam gitu. Terus ya jarang di rumah lah, intinya seperti itu. Tapi jarang di rumahnya bukan parah gitu, enggak. Menurut informasi warga ya biasa lah, dia tuh main ke rumah siapa, hanya sebatas itu. Tapi memang anaknya itu keras. Kalau diomongin sama orang tua itu nggak nurut, suka ngebantah dan sebagainya. Secara penampilan, kata Mas Supardi yang waktu itu, Mas Supardi itu lebih muda, sekitar 7-6 tahun lah lebih muda dari si Mbak Ita tadi. Yaitu melihat Mbak Ita itu sebagai ya perempuan yang menarik gitu ya, perempuan yang cantik dan sebagainya. Cuman ya begitu, sayang suka berantem sama orang tua. Jadi pada suatu saat, ini kayak puncak-puncaknya begitulah. Ini Mbak Ita awalnya ya kalau mau pergi, dia pergi aja, dia tuh nggak minta izin atau apa gitu ya. Bapaknya sendiri itu seorang sopir. Nah, ini pada suatu hari Mbak Ita itu pergi main lah kayak biasa gitu ya, main mungkin ke tempat teman dan sebagainya. Lah, ditungguin sampai waktu itu hari pertama ya, sore hari gitu. Ini bapaknya itu udah pulang, ada lalat ya. Bapaknya udah pulang dari nyopir angkot waktu itu. Ini anaknya belum pulang. Si Ita kemana gitu kan? Si Ita belum pulang, udah pergi dari pagi, katanya seperti itu kata emaknya. Wah, itu bapak itu udah mulai ngomel-ngomel gitu kan. Bahkan nungguin di depan rumah, mulai nanya-nanya tetangga. Mas Pardi pun ditanyain waktu itu, "Di, lihat Mbak Ita ndak, Di?" Katanya. "Aku nggak ngelihat, Wak." Anggap aja begitu ya. "Aku nggak ngelihat, Wak. Aku dari tadi di rumah aja," katanya begitu. "Oh ya sudah, cuman kelihatan mukanya tuh kesel, belum mandi, keringetan, keling gitu ya. Buka baju gitu kan. Itu udah kayak mukanya tuh marah merah gitu. Ini anak kurang ngajar gitu." Intinya seperti itulah, udah ngomel-ngomel sendiri. Dan sampai akhirnya malam hari belum pulang gitu kan. Ya itu suaminya marahin istrinya, "Kamu yang di rumah gitu, mbok yo dilarang," katanya. "Bilangin kalau main itu jangan sampai malam, bikin malu orang tua," kata si bapaknya tersebut. Ya, karena rumahnya memang berdekatan, Mas Pardi kan mendengar semua di dalam rumah di situ. Akhirnya ya udah, mereka hanya bisa berdiam gitu ya. Dan dia penasaran juga, apa sih yang terjadi sama Mbak Ita?
kok dia ndak pulang-pulang gitu ya. Biasanya main-main begitu, pulang, pasti selalu pulang, sore itu pulang, entah malam main lagi kayak gitu. Cuman hari itu tuh bener-bener gak pulang, itu sampai jam 9 malam sampai jam 10 malam. Bapaknya tuh sampai jam 12 itu masih nungguin di luaran sana, bahkan ya kayak gitu, ngiter gitu ya, ngiter kampung. Gak ada tanda-tanda Mbak Ita di situ. Teman-temannya itu udah ditanyain, itu udah dari sekitar jam 8 gitu ya. Bapaknya itu nyisir, ditanyain yang biasa buat nongkrong gitu kan. Itu ditanyain, Ita kemana, Ita kemana. Gak ada satupun yang menjawab. Ya jawabannya itu cuman, oh tadi Ita kesana keluar, ya mungkin naik angkot kendaraan umum gitu ya. Karena waktu itu Mbak Ita juga nggak punya kendaraan sendiri. Bapak pun makin itu ya, bapaknya itu makin marah gitu ya. Dan akhirnya apa? Keesokan paginya, malam itu Mbak Ita ndak pulang. Dan hal itu udah menjadi omongan warga gitu ya. Ita kemana ya? Wah, gini nginep gitu ya. Nginep di mana? Cuman ndak tahu. Udah lumayan cukup geger lah waktu itu. Itu tuh si Ita dicariin sama bapaknya semalam dan sebagainya. Itu satu malam sampai keesokan paginya Mbak Ita belum pulang. Pun nggak ada tanda-tanda. Tahun 90, kalau tahun sekarang mungkin ya bisa lapor belum bisa, kayaknya 2 kali 24 jam ya. Bisa ngontek teman-temannya atau apa gitu kan. Ini tuh ya tahun 90-an. Semua masih manual gitu ya. Jadi susah. Bapaknya pun akhirnya apa? Udah. Bapak tetap melakukan tugasnya gitu ya. Nyupir gitu. Ya sambil nyupir itu sambil nyariin Mbak Ita. Sampai malam belum pulang lagi, dan mulai ada omongan-omongan mungkin Ita minggat kali gitu ya, bapaknya tuh galak atau apa gitu. Tapi di satu sisi ya galak lah, orang anak perempuan kok kayak gitu nggak bisa diatur, kata si salah satu warga di sana. Dan ya omongan itu makin rame lah, bahkan ada mulai yang negatif-negatifnya seperti itu ya. Tapi Mas Pardi sebagai tetangga tahu Mbak Ita itu orang baik, anaknya itu baik sebenarnya. Dan kayaknya enggak lah gitu ya, kalau Mbak Ita itu aneh-aneh sampai minggat dan sebagainya, kayak gitu tuh kayaknya bukan tipe seperti itu. Soalnya apa? Sebandel-bandelnya Mbak Ita itu ada satu adik. Adiknya ada 2, yang pertama itu udah lumayan cukup gede. Nah yang kecil itu disayang banget sama Mbak Ita. Jadi kalau misal pulang, ya udah main-main lah gitu ya, disayang-sayang, diajak jajan dan sebagainya. Kayaknya nggak mungkin deh nanti kalau misal dia minggat atau apa, nanti adiknya gimana gitu ya. Itu spekulasinya sih Mas Pardi ya, tadi ya. Dan kita iklan dulu sebentar ya. Nikmati kerenyahan sejati bawang goreng Nyai Wiji. Dijamin premium, tanpa tepung, renyah, dan gurih. Bawang goreng kebahagiaan. Baik, terima kasih bawang gorengnya Wiji. Kita lanjut ceritanya. Itu udah ditungguin sampai malam kedua. Ya malam kedua pun udah mulai ada beberapa warga yang datang ke rumahnya Mbak Ita. Ya coba nanyain, mungkin kepo-kepo, termasuk Pak RT juga nanyain, gimana Pak ceritanya. Wah aku juga nggak ngerti. Pergi nggak bilang, dan ya sampai sekarang belum pulang Pak RT katanya. Mau lapor polisi Pak gitu. Ya nanti dulu katanya begitu kan, nanti dulu tak cariin. Ini saya juga udah ngasih tahu teman-teman saya, barangkali ada gitu ya. Ya sambil nyari-nyari, itu teman-temannya yang lumayan cukup jauh, tolong dong dicariin. Dan akhirnya apa? Malam kedua itu lewat, Mbak Ita itu belum pulang juga. Makin khawatir, tapi kali ini warga di hari kedua itu ya udah nggak terlalu banyak omong lah. Waktu itu Mas Pardi juga berharap dianggapnya itu udah minggat gitu. Jadi ya udah cerita itu selesai. Kalau udah minggat ya tinggal nunggu pulang begitu aja. Dan ya termasuk Mas Pardi juga menilai kalau keluarganya Mbak Ita juga kayaknya bapaknya juga kayak udah pasrah atau bagaimana gitu ya. 2 malam nggak pulang. Akhirnya apa? Keesokan paginya, sore hari tepatnya sekitar jam 3 atau jam 4 sore lah, Mbak Ita pulang. Nah sepanjang pulang itu disambut sama warga. Tak, tapi nyambutnya itu, tak, kamu dicariin sama bapakmu loh, katanya kamu ndak pulang.
itu Mbak Ita itu cuman kayak orang lemes, kucel tampilannya begitu ya. Bahkan ada yang mikir gitu, oh jangan-jangan habis diapa-apain gitu ya, habis digimanain gitu intinya. Ada yang ngomong-ngomong seperti itu, sampai akhirnya Mbak Ita pun ya jalan pun diem aja, jalan itu nunduk kayak orang lemes, kayak orang ngantuk, pakaian itu semrawut, rambut juga acak-acakan begitu ya. Ya warga kan jadi berpikir seperti itu. Dan akhirnya apa? Pulanglah sampai rumah. Begitu pulang sampai rumah, kebetulan waktu itu ya ibunya kan yang nyambut bapak itu kan belum pulang, bapaknya itu masih nyupir. Mbak Ita bersih-bersih, mandi dan sebagainya. Sempat ditanyain sama emaknya, nanti mak jawabnya. Mbak Ita itu bingung, kayak orang masih bingung gitu. Nanti mak, nanti aku ceritain. Aku mandi dulu ya mak ya gitu. Emaknya pun nangis waktu itu ya, seneng anaknya itu udah pulang, cuman khawatir takut ada apa ya begitu. Nah ini si bapaknya akhirnya pulang sore hari. Waktu itu pulang gara-gara dikabarin sama salah satu tetangga. Yon, itu anakmu udah pulang, si Ita udah pulang katanya. Nah akhirnya bapak kan buru-buru pulang. Jam 4 sore bapak itu pulang. Sampai rumah waktu itu lumayan cukup terang. Dan apa yang terjadi, bapaknya itu Mbak Ita mungkin udah terlanjur emosi gitu ya. Begitu pulang, ini Mbak Ita baru nyisir rambut waktu itu. Habis mandi kan, terus dia baru nyisir rambut, langsung ditarik sama bapaknya, dihajar waktu itu. Kamu itu bikin malu orang tua dan sebagainya. Mas Pardi itu dengar dari rumah teriakan-teriakannya. Mbak Ita pun dia minta ampun pak gitu kan. Ya dipukulin lah, apalah, intinya seperti itu ya. Sampai akhirnya si Mbak Ita itu diseret keluar. Cuman waktu itu ya Mas Pardi begitu diseret keluar kan, keluarganya Mas Pardi juga penasaran gitu ya. Ih, ribut-ribut ke sana. Akhirnya apa? Pada keluar kan. Nah, begitu pada keluar kaget bukan main. Jadi Mbak Ita itu diseret, mohon maaf dalam kondisi setengah itu ya, setengah tidak berpakaian gitu. Jadi cuman pakai daleman doang lah kayak gitu. Itu seperti itu, pakai atas sama bawah gitu kan. Dan Mas Pardi ya kaget gitu ya. Mas Pardi ngeliat Mbak Ita gak pakai itu, gak pakai tutup gitu kan, kelihatan menos-menosnya dan sebagainya. Itu ditarik sambil nangis dan apa? Diikat di depan rumah di situ. Ada pohon jambu klutuk yang lumayan cukup tinggi, itu benar-benar diikat. Cuman ngikatnya untung tangannya nggak ke atas ya. Tangannya itu ya sama aja sih ke belakang, itu diikat di situ. Dan apa? Ya kayak gitu diceterin sama bapak, cuman nyeternya itu ndak keras-keras banget gitu ya. Ceplak itu kayak dipermalukan si Mbak Ita. Mbak Ita cuman bisa nangis, pak ampun pak. Jadi tontonan warga kan. Ya tentu saja itu hal yang ya memalukan begitu. Dan apa yang dilakukan oleh bapaknya Mbak Ita itu juga salah. Meskipun bagian dari hukuman atau apa, cuman menurut Mas Pardi sendiri hal itu tuh tidak perlu sebegitunya memperlakukan anak perempuan, apalagi begitu ya, dengan kondisi yang setengah terbuka itu kan ya nggak baik lah, nggak kayak gitu ya, harusnya tuh nggak seperti itu, tapi memang kejadiannya itu kayak gitu. Jadi tontonan warga, ya seorang perempuan secantik Mbak Ita dengan pakaian yang setengah itu dipajang di depan rumah, dalam kondisi ya kayak gitu, dia juga habis mengalami sesuatu, dia itu habis shock dan sebagainya. Nah itu udah cuma nangis begitu doang. Akhirnya apa, yang nonton pun iba atau bagaimana, dan Pak RT pun turun tangan, termasuk keluarganya Mas Pardi. Udah ya anak kecil nggak boleh nonton, anak kecil sana pulang. Warga pun disuruh pulang, tapi bapaknya si Mbak Ita biarin aja, biar pada nonton, biar pada tahu, biar kapok ini anak gitu kan. Tetap seperti itu, tapi akhirnya ditenang-tenangin sama Pak RT dan warga yang lain. Udah mas, kasihan mas, jangan seperti ini gitu ya, biarin aja gitu. Udah mas, tenang, sabar gitu ya. Ya tanya dulu kenapa gitu kan. Nggak perlu tanya-tanya, kayak gitu nggak bener, kata si bapak itu seperti itu ya. Dan akhirnya apa, mungkin sekitar 1 jam, pokoknya menjelang sore lah, sekitar jam 5 atau jam setengah 6,
Mbak Ita pun dilepas. Sama ada ibu-ibu yang ke situ juga gitu, ngebantuin Mbak Ita dilepas. Bapaknya pun diajak ngobrol sama Pak RT dan keluarganya Mas Pardi serta warga yang lain, ditenang-tenangin gitu ya. Dan akhirnya apa? Mbak Ita pun dibawa masuk nangis. Nah, di situ nangis, setelah nangis ya udah dipakaianin lagi ya, udah dipakaiin baju lagi, ditanyalah sama ibu-ibu, termasuk ibunya Mbak Ita yang dari tadi juga nangis, nggak tega, anaknya dibegitukan. Dan Mbak Ita cerita, "Bu, aku itu nggak ngapa-ngapain, Bu," kata si Mbak Ita. "Sumpah, Bu, aku itu nggak ngapa-ngapain. Aku itu nggak yang nggak bener gitu ya. Aku nggak sama laki-laki manapun atau apa, nginep atau apa, enggak, Bu. Aku ya bingung," kata Mbak Ita. "Loh, kamu bingung kenapa? Aku itu ketemu sama nenek-nenek waktu itu," kata si Mbak Ita. Dan akhirnya Mbak Ita cerita, "Jadi gini, Bu, aku itu kalau keluar itu sebenarnya aku ndak cuman main-main," kata Mbak Ita. "Aku itu kerja, Bu." "Kamu kerja di mana?" "Aku itu kerja ada di beberapa tempat," kata si Mbak Ita. "Kamu kerja apa?" gitu. "Aku kerja di salon, Bu. Aku masih belajar ya, bantu-bantu ngeramasin atau apa. Temanku itu ada yang buka salon. Itu yang pertama. Kadang juga aku ikut kalau misal ibunya itu lagi ada riasan penganten gitu atau apa. Aku bantu-bantu jadi asistennya," katanya gitu. "Dan sesekali juga ya aku kerja-kerja yang lain lah begitu ya. Jualin apa, punya teman-teman," katanya begitu. "Kadang juga aku pernah jadi bantuin itu juga ngambilin telur. Ada yang ternak telur, ayam petelur begitu. Ayam kampung cuman itu diambilin sama Mbak Ita. Ya pokoknya apapun yang bisa aku lakuin. Aku kalau misal ke rumah temen ya begitu, barangkali ada kerjaan apa, nyabutin rumput aku juga pernah, Bu," kata Mbak Ita. Nah di situ, "Hah, kamu gitu tak?" gitu kan. Akhirnya apa? Bapaknya pun dipanggil ke situ. Mbak Ita mungkin satu takut, trauma, dan dia itu nggak mau cerita sama bapaknya. Ya marah lah tentu saja ya, diperlakukan seperti itu. Dan akhirnya apa? Ya ibu sama ibu-ibu yang lain di sana yang menceritakan kejadian ini ke bapaknya. "Pak, jadi Ita tuh begini, Pak, begini. Pantesan memang sempat jadi pertanyaan. Mbak Ita pekerjaannya tuh ya cuman lontang-lantung, main, ya itu ya jalan terus nanti pulang sore, nanti malam keluar lagi dan kayak gitu. Itu nggak ada yang tahu warga kalau Mbak Ita itu kerja. Jadi dikiranya tuh main-main doang ya. Pantesan dia kok megang uang, dia kok punya duit, kadang bisa ya beli kaos, beliin sesuatu untuk adiknya, buku-buku juga kadang dikasih sama Mbak Ita. Saat ditanyain, "Tak, kamu dapat duit dari mana?" "Ya, pokoknya ada," gitu. "Pokoknya ada lah." Gitu. Nah itu seperti itu, Mbak Ita itu nggak jawab. Jadi kenapa dia nggak jawab? Lah orang aku kerjaannya juga cuman seperti itu gitu ya. Aku bingung, kamu kerja di mana? "Aku ini dapat dari salon, kemarin dapat dari ngambilin telur, kemarin ini." Jadi susah mau ceritanya aku tuh sebagai apa gitu ya. Itu alasannya Mbak Ita, diceritakan sama ibu-ibu ke bapaknya. Nah, "Terus kamu kenapa ndak pulang 2 hari gitu kan," kata si bapak. "Aku juga ndak tahu, Pak." Nah, ini bagian cerita ini yang belum diceritakan ke ibu-ibu. "Iya tak, kamu kenapa tak? Kok 2 malam 3 hari ya kamu ndak pulang ya? Itu kemana? Kenapa?" "Aku itu ndak tahu. Jadi sewaktu aku mau pulang gitu ya dari itu nyalon gitu, dan aku mau pulang, aku itu udah beliin sesuatu buat adiknya yang masih sekolah. Aku di jalan ketemu sama nenek-nenek. Jadi ada nenek-nenek itu kakinya itu sakit, dia duduk di trotoar di sana dan ngomong, 'Duk, minta tolong,' kata si Mbah itu ya. Aku kesana, 'Aduh, kenapa Mbah? Ada apa Mbah?' Tak pikir mau minta atau apa gitu ya. Ternyata enggak, si Mbahnya, 'Duk, si Mbah minta tolong. Kaki si Mbah sakit.' Nah, kaki kanannya si Mbah itu
bengkak di sana, ada titik luka di situ, mungkin kayak semacam bisul atau apa gitu ya. Kaki Simbah sakit, Simbah ndak kuat gendong ini. Ada satu gembolan di situ ya, ada bawaannya lah. Oh gitu Mbah, Simbah mau pulang. Iya, Simbah mau pulang, minta tolong ya. Simbah rumahnya di mana? Simbah rumahnya di belakang situ. Oh ya sudah Mbah, kalau kayak gitu, ayo Mbah, mari tak bantu. Aku pun bantuin nenek tersebut. Jalan terus ke sana. Loh, kok perasaan jauh ya? Dan Simbah itu nanya-nanya, kamu kerja di mana, Nduk? Aku kerja di sini, Mbah. Masih belajar di salon, masih ngeramasin. Belum bisa motong rambut. Nanti kalau salah, nanti jadi kepotong cekrek gitu, botak gimana Mbah. Mereka pun bercanda-canda begitu ya, ngelewatin itu tadi. Itu kan ngelihatnya di trotoar jalanan utama gitu ya. Masuk ke jalan ke sana, masuk ke kampung-kampung, masuk ke kebun-kebun. Bahkan di situ si Mbak Ita pun melihat ada lapangan bola di situ. Orang-orang itu pada main bola, cuman bolanya itu nggak ditendang, kata Mbak Ita. Jadi kayak bola basket dibawa begini, bola basket kan dribble gitu kan, dipantulin. Kalau ini enggak, dilempar-lempar, nanti dilemparin ke orang lain gitu ya. Kayak mirip apa sih? Itu tuh yang bolanya itu panjang gitu. Nah, mirip seperti itu. Kayak gitu, main bolanya kok gitu pakai tangan, pikirnya Mbak Ita tuh kayak gitu ya. Tapi terus nyusurin ke sana, hawanya enak, sore sejuk. Banyak layang-layang, banyak burung juga, dan sebagainya. Dan di situ, di beberapa titik itu juga ada orang dagang di pinggir jalan gitu ya, dagangan-dagangan tradisional dan sebagainya. Mbah, rumahnya jauh ya Mbah ya? Iya lumayan, ini sih Mbah kalau jalan sendiri ndak kuat tuh. Kamu inget kan jalan pulangnya? Iya Mbah, aku inget Mbah jalan pulang, tenang aja, ini kan cuma lurus begitu doang Mbah. Iya, cuman lurus aja, kata si nenek. Akhirnya sudah tak anterin terus ke sana. Gak nyampe-nyampe, kata si teh. Simbah rumahnya di mana sih ya? Aku udah sore, aku juga mau pulang. Waktu itu ya aku takut sama bapak. Aku meskipun pergi, aku sore tetap harus pulang. Dan kenyataannya memang begitu ya. Kalau sore itu Mbak Ita itu pulang. Nah ini aku udah sore, udah menjelang, udah mau gelap lah. Mungkin jam 5 lewat gitu ya. Kesana, sampailah di sebuah rumah itu di bawah pohon bambu. Ada sebuah rumah gubuk. Di sampingnya itu banyak anak-anak itu lagi pada main. Di sana masih rame. Dan di situ Mbak Ita ngelihat, kok anak-anaknya pakaiannya begitu ya? Mereka nggak punya celana atau bagaimana? Mereka pakai penutup, cuman bukan celana seperti pada tahun itu, tahun 90-an, celana modern ya. Celananya itu cuman kayak kain diikat-ikat gitu ya. Mungkin kayak di film-film pendekar zaman dulu ya seperti itu. Kayak kain diikat-ikat gitu doang. Kok pakaiannya begitu ya? Kasihan ya pikirnya Mbak Ita. Nanti kalau misal aku punya uang, lebih tak beliin kali yang murahan di pasar, pikirnya Mbak Ita. Udah ada niat baik seperti itu dan akhirnya apa Mbak Ita pun yang bawa gembolannya tadi itu dibawa masuk, Dok sini Dok, minta tolong sekalian dibawa masuk, kata si nenek. Dan akhirnya apa? Ditaruh di situ. Nah begitu ditaruh di situ, Mbak Ita kan mau langsung permisi pulang. Mbah, ini sudah Mbah, kata si Mbak Ita. Iya sudah. Simbah terima kasih ya, katanya. Simbah terima kasih udah dibantuin ke sini. Kamu tahu kan jalan pulangnya atau mau tak anterin lagi, kata nenek. Oh ndak usah Mbah, ndak usah dianterin lagi nih mumpung belum gelap. Aku pulang ya Mbah ya, kata si Mbak Ita. Iya, hati-hati di jalan. Jangan kaget kalau nanti pulang ke sananya lama, kata si Mbah. Anda Mbah, deket kok Mbah, pikirnya Mbak Ita begitu. Padahal iya memang rumahnya lumayan cukup jauh gitu. Akhirnya apa, Mbak Ita pun melangkah keluar dari rumah tadi. Begitu melangkah keluar, itu anak-anak yang pada main di samping itu pada ngeliatin Mbak Ita semua sambil ketawa begitu ya. Cuman di sana Mbak Ita tuh merasakan, kok kayak serem ya gitu, pikir dia itu seperti itu. Kok anak-anaknya mukanya aneh ya, kok kayak agak-agak gimana gitu. Hari ini udah mulai gelap gitu, apalagi di bawah pohon bambu. Terus apa, Mbak Ita pun menyusuri jalanan pulang tadi.
Jalanan yang tadinya rame, ini tambah rame lagi. Yang di lapangan bola itu banyak orang kayak nonton di sepanjang pinggir jalan itu ya. Kalau misal kawan-kawan main ke kampung-kampung di sawah atau apa, ada lapangan bola. Kalau sore kan begitu, ada yang main, ada yang di pinggiran, ada orang jualan, ada yang nonton-nonton kayak gitu. Apalagi kalau misal antar kampung gitu, lagi tarung, wah itu yang nonton rame banget. Nah kurang lebih seperti itu. Rame ya. Nah Mbak Ita lewat ke sana. Cuman apa? Begitu lewatin situ, orang-orang yang pada nonton bola itu pada balik ngadep ke arahnya Mbak Ita semua. Kok mereka pada ngeliatin aku gitu. Ayo tetap jalan gitu, dipercepat, malu kan. Yang main bola pun berhenti sama pada ngeliatin Mbak Ita. Jadi sepanjang pulang itu Mbak Ita ketemu sama orang itu pasti pada ngeliatin dirinya. Dan akhirnya lewat ke sana Mbak Ita udah capek banget, bener-bener capek lah. Pokoknya aku udah capek banget ya. Jalan masih jauh enggak ya, tapi kayaknya udah deket deh, udah deket, aku udah ngelewatin ini. Dan akhirnya apa? Mbak Ita tembus ke jalan raya. Dan waktu itu hari itu udah mulai gelap. Dia nungguin angkot nggak datang-datang. Dan akhirnya apa? Mbak Ita tertidur. Begitu tertidur, bangun-bangun itu udah sore. Dia tuh tertidur pokoknya nyempil aja di situ, nyari tempat yang aman gitu ya. Itu aku udah ngantuk banget, Dia nyari tempat aman, tidur di bangun itu sore. Begitu bangun akhirnya naik angkot pulang. Begitu pulang, ya itu kaget. Ternyata udah 2 hari Mbak Ita itu pergi, perasaan ya di sana cuma nginep, berarti cuma semalam gitu ya. Sama siangnya itu pulangnya itu sore. Tapi itu tadi sampai rumah itu 2 hari Mbak Ita nggak makan, nggak minum gitu ya. Itu benar-benar makanya dia tuh lemes banget. Udah kayak gitu belum sempat makan, belum sempat minum, baru mandi udah dihajar sama bapaknya. Mendengar cerita itu awalnya bapak nggak percaya. Kamu beneran ngalamin itu? Beneran Pak, sumpah kata si Mbak Ita itu seperti itu. Dan akhirnya apa? Memang benar. Si Mbak Ita tadi ya dianggap mengalami hal tersebut gitu ya. Dan ya bapak pun akhirnya meminta maaf waktu itu. Bapak minta maaf ya. Ya mau bagaimanapun Mbak Ita awalnya itu masih marah gitu ya. Cuman lambat laun gitu ya. Ya mungkin gak sekali itu. Mungkin maaf itu keluar di mulut tapi di hati itu masih sakit. Tapi bagaimanapun juga bapakku juga ya orang yang benar begitu ya. Dia melakukan seperti itu ke anaknya karena dianggap punya kesalahan, supaya kapok, supaya hal seperti itu tidak diulangi lagi. Dan ya intinya Mbak Ita itu memaafkan bapaknya tersebut. Yalah, udahlah dimaafin aja. Lagian bapak juga ya aku bisa gede seperti ini, siapa lagi kalau bukan bapak yang menafkahi, kata sih. Ya pikirannya dibalik lagi ke sana. Mbak Ita pun minta maaf. Dan saat itu karena sudah terbuka semua, ya akhirnya Mbak Ita pun lebih tenang. Dia pun jalanin pekerjaannya yang serabutan waktu itu lebih tenang lah. Orang tuanya juga ya tentu saja lebih tenang. Dan memang sejak di titik itu Mbak Ita itu jadi anak yang lebih penurut. Bapaknya pun jadi penyayang, suka ngajakin bercanda Mbak Ita dan sebagainya. Ya, cerita dari Mas Supardi sampai segitu aja. Dan Mbak Ita menjalani kehidupan normal dan sebagainya. Meskipun cerita itu beberapa orang itu masih ingat di kampungnya Mas Supardi, tapi tentu saja untuk anak-anak yang baru lahir ya mereka nggak tahu. Itu aja. Terima kasih Mas Supardi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Dan kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin berminat join jadi mitranya Nyawiji, bisa gabung di nyawiji.com ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Baik, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.